Oke, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya Wahid Darmawan, calon guru penggerak angkatan 11 dari SMK Negeri 1 Marawiyah, Kabupaten Tabalong, Provinsi Kalimantan Selatan. Di video kali ini kita akan melakukan observasi kelas, gitu ya, dengan tahapan yang pertama pra observasi, yang kedua observasi, kemudian pasca observasi. Nah, nanti yang akan saya observasi itu adalah kenalkan, ini Pak Nuryansyah, guru otomotif di SMK Negeri 1 Marawiyah, yang nanti akan waktu mengajar di kelas 11 TBSN gitu Pak ya. Jadi nanti kita akan pra observasi dulu Pak, kemudian nanti akan observasi saat pembelajaran Bapak nanti di kelas 11 TBSN gitu ya. Gitu Pak ya. Yes. Nah, sebelum masuk ke wawancara Pak, saya mungkin memberikan sedikit gambaran bahwa pra observasi itu diperlukan sebelum observasi ya Pak. Jadi nanti apa yang mau kita atau target tujuan nanti saat observasi, seperti itu ya Pak ya. Oke. Nah, ada beberapa pertanyaan yang mungkin nanti saya tanyakan itu tentang pra observasi. Jadi Bapak nanti akan mengajar di kelas 11 TBSN gitu, SMK Negeri 1 Marawiyah gitu ya Pak ya. Nah, kemudian tentunya saya sudah menyiapkan gitu ya, menyiapkan apa saja nantinya akan diajarkan di kelas seperti itu. Siapa ya? Siap. Bagaimana kabarnya hari ini Pak? Alhamdulillah baik Pak. Luar biasa gitu. Luar biasa. Tetap semangat mengajar gitu. Siap. Gitu. Jadi pra observasi ini itu untuk menambah kesiapan Bapak nanti saat observasi gitu ya. Oke, langsung saja Pak. Yang pertama Pak, Bapak kan ini mengajar ya. Nah, tujuan pembelajaran dari Bapak apa? Tujuan pembelajaran dari saya yaitu memahami dan mempelajari cara menggunakan alat ukur secara langsung, secara real. Alat ukurnya namanya fuel pump. Prakteknya melalui langsung menggunakan sepeda motor. Sepeda motor sekolah atau siswa dan sekolah campur. Sekolah karena banyak siswanya gitu. Karena banyak. Mencukupi. Jadi mungkin itu masuk dalam strategi Bapak. Nah, tujuannya sudah Pak. Kemudian selain pembelajaran itu ada berapa area pengembangan yang mungkin Bapak nanti akan capai, itu kira-kira di apa Pak? Itu ada dua. Yang pertama itu keterampilan siswa praktek Pak. Keterampilan siswa praktek. Jadi meningkatkan supaya siswa tahu langsung Pak. Okay. Jadi bisa mempelajari langsung, bisa cara menggunakan alat ukurnya langsung. Yang kedua itu pembelajaran sosial emosional Pak. Itu meliputi kompetensi kesadaran diri siswa. Yang kedua manajemen diri. Jadi ada waktunya yang ditentukan minimal berapa menit saat praktek. Yang ketiga adalah berelasi. Jadi selain keterampilan tadi, Bapak juga menyisipkan tambahan pembelajaran gitu ya tentang pembelajaran sosial emosional, tiga Pak ya, tiga keterampilannya. Yang pertama tadi manajemen diri, kemudian apa tadi? Berelasi, satunya kompetensi kesadaran diri. Kesadaran diri gitu ya. Mungkin strateginya kalau membangun kesadaran tadi pakai teknik apa? Technical stop. Oh, ya. Jadi siswa diajak apa? Kayak teknik yoga gitu Pak ya. Nah, supaya santai, rileks, karena supaya praktek ini tanpa beban jatuhnya. Iya, jadi supaya fokus gitu ya. Karena mungkin Bapak kan nggak ngajar jam pertama. Iya, jam keempat sampai jam terakhir. Oh iya. Jadi siswa setelah pembelajaran nanti Bapak di refresh lagi. Iya. Oke, siap. Kemudian strategi apa yang Bapak persiapkan untuk mengajar Anda? Strategi dari ulun ialah praktek melalui pembelajaran problem based learning yang pertama. Yang kedua itu ada menggunakan internet. Oh, medianya internet. Lalu hasil dari praktek itu diunggah di YouTube. Lalu linknya dikirim ke saya. Alat peraganya berupa fuel pump, alat peraganya serta tool yang dibutuhkan.
Nah, menyinggung sedikit Pak Bapak tadi hasil kerjanya itu diupload gitu ya. Diupload. Apakah semuanya harus wajib upload? Tidak juga, karena saya pribadi ada opsi-opsi tertentu bisa berdiferensiasi Iya, sudah Pak ya. berdiferensiasi. Alhamdulillah. Kemarin dapat materi diferensiasi dari siapa Pak? Dari Pak Wahid. Baru Ya. sampai kemarin minat siswa ya Pak? Iya. Oke. Alhamdulillah malah sudah praktek ke pembelajaran berdiferensiasi dalam diferensiasi hasil. Nanti kita akan saat kumpul kita akan kupas tentang berdiferensiasi gitu ya Pak ya. Saya kira cukup, mungkin nggak ada lagi yang saya tanyakan. Jadi target pian nanti supaya bisa tercapai, kemudian setiap pembelajaran nanti bagaimana pian jalankan itu nanti akan saya akan lakukan saat observasi di kelas seperti itu Pak ya. Oke, terima kasih atas waktunya Pak. Tetap semangat terus dalam mengajar. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum kita memulai pelajaran, sudahkah berdoa? Sudahkah mengaji? Jadi kita lanjut, karena sudah berdoa, kita lanjut absen ya. Hari Kamis. Dan absen dari pribadi. Mana absen lah? Ada absen kan dari pagi? Absen. Tapi absen pribadi kan. Ini Rabu, Senin, Selasa. Ini lah. Insyaallah. Absen lah. Kamis. Tanggal berapa sekarang? 17. Tanggal 17. Kalau buru-buru pakai baju kopri berarti tanggal 17. Udah kan ada tadi. Sini. Hari bulan. Masa setiap tanggal 17? Setiap tanggal 17, setiap bulannya. Absenlah. Ansari. Hadir. Bayu. Ya. Fatur Rahman. Hadir. Galang Adi. Hadir. Galang Rambu. Ada. Kita tahu kalau hari apa? Oh. Ingat nggak masih? Ingat. Sebelum kita memulai pelajaran yang Bapak sampaikan minggu kemarin, kita refleksi dulu lah. Ya. Namanya tuh technical stop. Technical stop tuh ialah kita duduk di mana paling nyaman, di mana paling santai. Coba menurut kalian di mana duduk paling nyaman? PW-nya nih nah. Posisi enak di kursi kalian tuh PW-nya kayak apa? Posisi enaknya nih nah, PW-nya kayak apa? Apakah kayak ini? Ya. Jangan berada di posisi enak, posisi nyaman. Kalau sudah semuanya berada di posisi enak, silakan tarik nafas dalam-dalam selama 5 kali, tapi yang panjang lah. Tarik nafasnya 5 detik kan. Jangan materi kita yang akan kita ajarkan tuh supaya flow beban yang kita usul tadi pagi, materi yang tadi pagi hilang. Jadi tarik nafas dalam-dalam senyaman kalian selama 5 kali. Tapi satu kali tariknya tuh 5 detik kan, 5 detik atas kan. Silakan tarik. Anggap hari ini tanpa beban, anggap hari ini karena rintangan. Jadi kita tuh nyaman untuk praktek lah. Anggap hari ini buat banyak berduit. 1 juta kah sehari? Anggap buat sambil relax tuh, sambil
memikirkan, oh aku jadi orang sukses. Amin. Sambil dipikirkan, oh aku bisa. Sambil dipikirkan, oh aku hari ini sehat. Jadi sambil bernapas saja, lupalah. Jadi ambil marah. Sedangkan dari napas dalam-dalam. Hembuskan. Tarik nafas lagi. Sambil pikirkan kita hidup sehat. Kita pintar, kita smart, kita banyak peduli. Sambil tarik nafas lagi. Sudah? Nah, kalau sudah, kita lanjut. Apa materi yang Bapak sampaikan yang kita hendak kita praktekkannya? Apa namanya? Apa tadi, Jar? Bapak, Bayu angkat tangannya, Bayu. Angkat tangannya dulu. Apa yang Bayu kita? Mengukur otak. Tapi sebalik, orang nyambet, ada juga nyambet mengukur fuel pump. Ada lagi kayak istilah lain. Istilah bengkel apa? Gelang. Kalau istilah bengkel apa itu bangka? Gelang. Apa itu gelang? Pengukur baterai, boleh. Ada yang tahu kah supaya apa sih? Yang akan kita praktekkan supaya apa? Dari yang kita praktekkan apa? Ada yang nyambut mengukur otak, mengukur baterai, ada yang fuel pump. Supaya apa itu diukur? Supaya tahu urusan atau keadaannya. Ada yang masih ingat yang Bapak sampaikan berapa standar ukuran tekanannya? 40 PSI atau bar lah satuannya lah. Jadi kalau di bawah 40 berarti rotak atau baterainya kenapa? Kena Anjay, kenapa Anjay? Berarti lama, berarti rusak. Sandi, dampak dari lama atau rusak sepeda motor kayak apa, Sandi? Mam, kalau bahasa Banjarnya Mam, bubur. Senja, bisa juga. Nah itu untuk yang tipe injeksi lah, tapi beda lawan yang karburator. Kalau karburator apa yang bisa melakukan menggerubuk tadi apa? Karbonya. Di dalam itu apa biasanya? Yang rapid apa yang biasanya rapid? Biasanya itu rapid, bisa rider, bisa rapid. Ya, vakumnya lah, vakumnya bisa rapid, bisa juga rigid. Itu yang mengakibatkan Nah, jadi di sini penilaiannya Bapak akan melakukan dua penilaian. Itu namanya kalau istilah kami diferensiasi. Itu bisa melalui video. Videonya kayak apa? Misalnya kayak ini Bapak contohkan. Misalnya ini motornya nih. Ada satu orang gantian. Karena maju satu orang menggunakan motor kalian sendiri. Karena kalau pakai motor Bapak, karena kami nyakan Bapak atau buang kan. Jadi pakai motor kalian sendiri. Itu kadang merusak lah, kadang bukan apa-apa, cuma mengetahui aja. Jadi boleh pakai motor kawan, asalkan kawan itu hakun. Tapi yang karburator dari kawan udahlah, harusnya apa tadi Bapak? Injeksi. Jadi caranya itu adalah ini kalau video. Jadi kita kalau kawan satu orang, jadi Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan mempraktekkan apa tadi namanya? Masih ingat kan? Mengukur tekanan rotak secara dulu atau fuel pump atau baterai terserah dulu. Dengan cara yang pertama itu siapkan alat-alatnya. Alat-alatnya seperti apa? Misalnya yang pertama Pak, obeng kambang. Yang kedua ada obeng minus. Yang ketiga adalah persiapkan alatnya Pak. Precision tester lah. Ya masih ingat kan? Kalau bahasa bengkelnya apa? Ada bahasa bengkelnya. Itu kan kalau bahasa bengkel
Kalau bahasa bengkelnya apa? Kalau bahasa bengkel daerah Waruya ini apa? Pando. Pando plus. Selain itu apa istilahnya? Lagi lah. Tapi kalau di Google, kamu bisa cari di Shopee atau di apapun itu namanya itu Pressure Geek Caster. Pressure Geek apa? Ada juga, muncul aja di Shopee, ada di Tokopedia, apa yang berjual online tuh ada berita TikTok ada juga. Jadi persiapkan alat. Yang pertama baru jelaskan. Yang pertama jelaskan dari awal, buka joknya. Yang kedua buka pengaman dari tangkinya menggunakan belum jelaskan, menggunakan obeng kembang nih, obeng kembang. Siapa tahu ada yang tahu obeng kembang. Obeng kembang bentuknya ada yang bentuk plus atau kiapan, serba ini. Jarinya ada 4, kakinya ada kiapan. Ada yang bintang, serba. Jadi misalnya ada bautnya 4, bautnya itu ada 4. Lepas baut ini yang ada di pengamannya, misalnya ada jumlahnya 4 baut menampilkan. Lepas itu, terus yang kedua setelah melepas pengaman tangki, siapkan dulu ini cara buka soket. Soket apa namanya? Soket apa? Soket selang apa? Minyak. Ya, soket selang minyak. Menggunakan apa biasanya yang disiapkan Bapak tadi apa? Obeng minus atau obeng belah di orang kampung. Ya kan ya? Ada istilah lain kan di bengkel apa? Kira lagi kan? Ya, itu aja. Anggap aja obeng belah. Rata-rata orang kampung nyebutnya obeng belah lah. Ya, obeng kipih boleh juga, salah buat aja. Obeng kipih yang halus lah, baru sahabat. Langkah kedua boleh menggunakan catatan. Jadi dasar buatmu Anda menggunakan video kah, Anda catatan kah? Kalau catatan dicatat dampak dari rusak kotak tadi, dampak dari rusak pelumpang tadi, apa habis itu standarnya tekanannya berapa, mau dicatat. Habis itu langkah-langkah pekerjaannya kayak apa dicatat. Itu perorangan ada per kelompok karena paling 5 menit selesai, ya kan? Nah, sampai sini paham kan? Pokoknya langkah-langkahnya, cara kerjanya itu dicatat kalau catatan berupa kayak laporan. Pengertiannya apa, film itu apa. Tapi kalau video cukup menjelaskan. Kalau ada lagi langkah terakhir. Langkah terakhir ialah boleh langsung ngomong langsung. Boleh kamu langsung tuh misalnya filter apa maksudnya, pressure geek apa pengertiannya. Habis itu tekanannya standarnya berapa, misalnya jar ancai 20 produksi Sandi misalnya salah kan, boleh ngomong, boleh langsung ngomong sambil ngomong boleh. Jadi 3 itu, 3 langkah. Pengertiannya apa? Tujuan pembelajaran kita pasti tahu bertanda lah. Tujuannya adalah untuk mengetahui rusak atau keadaannya rotak atau film atau baterai. Jadi semuanya jangan meremehkan lah. Kalau meremehkan pasti harap dipan omongan orang. Sekalinya pas dicek kan bisa. Jadi jangan meremehkan sesuatu. Tujuan kita adalah supaya kita bisa membaiki seorang, supaya kita kada diakalani berpikir, supaya buatmu lulus ini, tujuan dari praktek ini supaya lulus kawan langsung buka bengkel, kada mesti buatmu harus kuliah atau apa. Sampai sini ada kan ditanyakan? Kalau yang ada, kita langsung saja ke bengkel. Apa dijelasin? Banyak kan megang HP. Megang HP enggak boleh mau. Nah, di ngapain lo?
Ya langsung panjang aja. Ya ada besar ada. Jangan dicampur dulu sebelum mana tuh video Pak Wahid. Sudah ini. Maaf saya pepandu Pak. Terus. Apa itu karbo? Karbo ini. Karbo lah. Wirang ah. Karbo lagi ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya adalah Kamu Pradana. Saya akan praktek mengetek pulpan kanannya. Pertama-tama kita ambil topeng tambang, kita bodi. Kita melakukan praktek. Ini kan kalian sudah mau buat video ya Pak Lulas. Jadi langkah selanjutnya adalah untuk presentasi di hadapan kawan-kawannya. Satu orang ya Pak Lulas. Ada yang melalui video, ada yang melalui tanpa video. Jadi yang video duluan, yang video silakan untuk Suryandi maju presentasi. Demikian video yang saya buat. Apakah teman-teman memiliki pertanyaan? Saya. Kenapa sebelum mencoba selanjutnya harus menghidupkan mencoba terlebih dahulu? Untuk menghindari tekanan menghidupkan ke bagian. Kenapa jadi harus dibuang dan soketnya harus dibuka yang sebelah sininya? Karena biar minyak yang di dalam tangkinya pada saat kita membuka selang minyak ada muncrat ke wajah kita. Karena kalau kada kita buang dulu, ada tekanannya bisa kemana-mana, entah karena kawan si A, si B, si C, si D. Makanya harus dibuang dulu dengan cara ya yang ditampilkan video tadi. Sekian Dari saya dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
ya. Kita lanjut, namanya ada sesi ice breaking. Sesi ice breaking ini macam-macam ya teman-teman. Jadi terserah kita, terserah bapak atau terserah kalian, tergantung kalian yang punya ice breakingnya. Silakan yang punya ice breaking untuk maju. Ada yang punya? Oh ya, Santi, silakan kasih saya. Teman-teman masih ingat lagu ini? 1, 2, 3, 4, 5, 4, 3, 2, 1, 2, 3, 4, 5, 4, 3, 2, Setelah beberapa kawanan melakukan presentasi, ini Bapak cek video-videonya kurang dari nama siswa 32. Seharusnya videonya 32. Terutama ini yang Bapak lihat ada di atas nama Sophie. Sophie kenapa ada membuat video? Saya nggak bisa bikin video Pak, tapi saya bisa menjelaskan Pak. Sophie bisa menjelaskan? Bisa presentasi? Oh, kalau bisa presentasi berarti kada perlu ulang video atau kada perlu membuat video. Silakan presentasi aja langsung. Silakan Sophie, berarti kada perlu mengambil video tapi menjelaskan oleh langsung. Sophie silakan maju. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya atas nama Sophie Amal ini ingin menjelaskan tentang praktek tadi. Yang pertama adalah yang ingin saya jelaskan adalah tentang praktek pengukuran tekanan. Yang saya ingin akan jelaskan adalah tentang mengukur tekanan pompanya. Yang pertama adalah kita buka dulu tutup tangkinya, lalu kita ambil piring belah, kita buka dulu. Setelah dibuka, lalu kita lepas sambungan dengan akhirnya. Setelah itu kita hidupkan dan hidupkan kotaknya. Kenapa? Dan saya jelaskan kenapa kita harus menghidupkan sepedanya, karena dengan menghidupkan sepedanya kita dapat mengurangi tekanan minyaknya agar tidak menyemprot ke wajah. Setelah lepas, selang sambungan minyaknya, setelah dilepas kita ambil. Setelah kita lepas selangnya, kita ambil alat ukurnya, kita pasang dan kita lihat hasilnya bagaimana. Setelah kita lihat hasilnya bagaimana, kita lihat apakah hasilnya kurang dari 40 atau lebih. Jika mengalami kekurangan di 40, maka itu hasilnya tidak baik dan harus diganti. Namun jika lebih dari 40, maka itu hasilnya baik dan tidak harus diganti. Setelah melakukan pemasangannya, kebalikan dari menggunakannya. Sekian dari saya. Itu penjelasan saya tadi, dan teman-teman adakah yang ingin bertanya? Itulah penjelasan dari saya tadi. Teman-teman ada yang ingin bertanya? Ada. Ya silakan. Berapa hasil pengukuranmu tadi? Untuk penghasilan pengukuran saya tadi kurang lebih 80 yaitu 30. Jadi kesimpulannya itu masih rusak atau bagus? Untuk penghasilan tadi kira-kira rusak. Jika kurang dari 40 maka banyak diganti. Itu saja penjelasan yang bisa saya jelaskan. Sekian.
banyak minta maaf jika saya salah menyampaikan. Sekian, terima kasih. Itu adalah presentasi dari kawan antar kawan yang bisa menunjukkan presentasinya. Saya Bapak acungi jempol lah yang berani maju lah. Karena semuaan yang mampu maju. Nah, jadi Bapak beri aplaus dulu. Dari sekian banyaknya presentasi kekawanan kita tadi, adakah yang ingin bertanya? Kalau ada, Bapak yang bertanya. Adakah yang ingin bertanya? Kalau ada, Bapak yang bertanya. Ya. Bapak yang menunjuk atau kalian yang bertanya? Bapak yang menunjuk. Bapak yang menunjuk. Oke dah. Bapak mau berarti kata hati bulan bola. Jadi untuk Ilham. Ilham. Apa dampak dari soket full pump kada dipacul, kada dilepas dahulu? Akibatnya bisa menyemprotkan hal. Ya, muncrat atau memberikan tekanan lah dari selang minyak. Ya. Jadi dari selang minyak tuh karena kada dibuka lalu distarter, maka berdampak tekanan yang ada di tangki minyak ada. Tapi kalau misalnya kita buka soket full pumpnya dan kita starter, berarti kita menghilangkan tekanan dari pompa minyak. Kalau kali nyambat fuel pump bisa nyambat pompa minyak, itu bahasa Indonesianya. Kalau bahasa Inggrisnya ya fuel pump. Tapi tergantung lah. Orang-orang bengkel menyebutnya macam-macam tadi. Bisa rontak, bisa juga orang nyambat. Bisa baterai, bisa juga. Ada lagi yang ingin bertanya? Kalau ada lagi yang bertanya, Bapak yang bertanya lagi. Karena banyak pertanyaan di sini tadi. Ada, Bapak yang bertanya lah. Bapak tunjukkan. Ya. Untuk Fatur yang di pojokan sana. Fatur. Dari video Suryandi tadi, presentasi dari hasil Suryandi, tidak menunjukkan angka sama sekali pergerakan dari alat ukur, yaitu pressure gauge testernya. Itu dampaknya ke motor kayak apa? Dampaknya sepeda bisa ribet. Dan ada tekanan, yang tidak ada tekanan sama sekali. Beda hasilnya Suryandi dengan hasil dari Shopee dengan hasil dari Galang. Kalau Galang bagus 40 lebih. Kalau Shopee 30. Kalau Suryandi 0, tidak ada tekanan sama sekali. Gimana dampak dari motor tersebut? Bedanya kita nggak mau hidup, Pak. Ya, benar sekali. Setidaknya ada kawan hidup. Ya. Bukan cuma standarnya tadi berapa? Standarnya dari pengukurannya alat ukur yang kita ukur standarnya. Untuk standarnya 40. Kalau misalnya ukurannya 45 gimana? Lebih baik. Untuk biar mengingat praktek atau pembelajaran ini, kita sudah melakukan presentasi, sudah praktek. Maka untuk menguji teori kita, materi kita lakukan uji namanya tes formatif. Silakan untuk anak-anak juga ambil bukunya dan pulpennya. Soal formatif, satu aja, harus banyak-banyak. Tapi detailkan bagaimana langkah, prosedur, SOP, bagaimana langkah, prosedur, SOP, pengukuran fuel pump.
Selesai sudah materi kita tentang fuel pump atau rotat atau baterai itu. Maka Bapak minta dari kalian untuk melakukan refleksi tentang materi kita hari ini, tentang tadi fuel pump, rotat atau baterai, yaitu peristiwa. Kalian jelaskan peristiwanya kayak gimana. Bapak Luhul, peristiwa hari ini kayak apa Luhul? Peristiwamu menurut hari ini kayak apa? Senang. Kami sudah melakukan praktek sesuai materi. Selanjutnya peristiwa sudah nih, kita sudah melakukan praktek hari ini yaitu fuel pump. Yang kedua tentang perasaan. Untuk Ilham, bagaimana perasaanmu tentang praktek hari ini Ilham? Senang sekali bisa belajar tentang ukuran rotak. Nah, alhamdulillah Ilham sudah senang benar nih jadinya. Kalau perasaannya yang materi praktek fuel pump tadi. Yang ketiga yaitu pembelajaran untuk Wahyu. Saya dapat belajar tentang rotak. Tentang rotak atau bisa memahami lah. Jadi kita coba simpulkan ke yang maksud Wahyu tadi. Jadi terakhir yaitu tentang penerapan. Penerapan itu terakhir. Refleksi terakhir yaitu yang pertama tadi apa? Peristiwa sudah mulai. Perasaan sudah. Pembelajaran sudah. Berarti yang terakhir adalah penerapan. Bapak minta Iqbal. Ayo Iqbal, penerapan hari ini gimana Bang? Saya akan terus mempelajari fuel pump yang banyak karena banyak jenisnya, ada Matic dan Yamaha. Sekian sudah berakhir sudah materi praktek tentang fuel pump. Berarti kita lanjut materi next time atau minggu depan. Minggu depan hendak tentang apa? Daya changer. Kita lakukan polling dulu lah. Selain daya changer ada yang hendak selain daya changer. Changer kita lakukan polling, angkat tangan. Ya. Berarti karena lebih separuh, berarti minggu depan kita lanjut materi praktek tentang daya changer. Demikian materi hari ini, jangan lupa untuk diterapkan tentang fuel pump tadi. Sambil dipelajari, sambil diingati, sambil diterapkan di sepeda motor baru. Kalau yang ada diterapkan kayaknya lupa ya kalau ya. Sekian materi hari ini. Salah hilaf mohon maaf. Bapak akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera untuk semuanya, Bapak ya. Baiklah Bapak, langsung saja hari ini kita akan mengadakan sesi pasca observasi Bapak ya. Kalau kemarin kita di waktu pembelajaran Bapak sudah melaksanakan pembelajaran waktu itu praktek menggunakan fuel gauge ya, full pressure gauge gitu. Hari ini kita akan melaksanakan pasca observasi gitu ya. Jadi setelah waktu pembelajaran kemarin saya telah mengobservasi proses pembelajaran Bapak gitu ya. Bagaimana Pak tujuan pembelajarannya kemarin sudah tercapai atau belum? Sudah ya. Tujuan pembelajarannya kemarin penggunaan fuel pump pressure gauge tester. Melalui praktek gitu ya. Jadi alhamdulillah sudah tercapai dan siswa pun antusias dalam pembelajaran gitu ya. Dengan metode kemarin problem based learning gitu ya. Jadi di sepeda motor itu ada problem, kemudian dilaksanakan pengukuran gitu, kemudian siswa melaksanakan laporan gitu Pak ya. Dan laporannya kemarin sudah berdiferensiasi ya, gitu ya. Ada yang video, ada yang
tanpa video tapi menjelaskan. Ya itu sebuah wujud diferensiasi produk gitu ya Pak ya. Nah, ada beberapa catatan Bapak yang saya catat gitu ya saat observasi. Itu yang pertama itu masalah pengelompokan di waktu praktek itu kayaknya kurang efektif gitu Pak ya. Kenapa bisa seperti itu gitu Pak? Yang pertama itu kurangnya motor Pak. Kurangnya Karena motor siswa tuh ada yang menggunakan karburator, ada yang injeksi. Nah, yang dipraktekkan tuh harus menggunakan injeksi. Nah, terus untuk cara praktek sendiri apakah kurang gitu? Syaratnya mungkin untuk siswanya mungkin satu motor mungkin ditambahin lagi Pak orangnya. Kemarin kan batasannya kan satu motor tuh 3 orang. Jadi lantaran berbatas itu mungkin jadi ada yang punya motor karburator tidak bisa praktek Pak. Jadi mungkin solusinya kita bisa menambah motor atau menambah kelompoknya lagi Pak. Jadi kelompoknya nanti diperbanyak, diperkecil atau kita mengajukan ke sekolah gitu Pak ya. Sarpras gitu ya, kebetulan saya sendiri. Cuman jadi kalau sarpras itu nanti terkendala hubungannya dengan dana bos gitu Pak ya. Nah, kemudian yang kedua itu masalah proses problem based learning-nya itu sudah berjalan dengan baik ya, jadi sudah dikasih masalah itu kemudian berjalan dengan baik. Cuman untuk di pembelajaran berdiferensiasinya itu mungkin agak kurang gitu ya. Kenapa? Apa yang terjadi Pak? Mungkin siswa kenapa berdiferensiasinya kurang tadi dan majunya mungkin kurang. Mungkin siswa itu ada beberapa siswa yang maju untuk menjelaskan tadi, mungkin public speakingnya kurang, ada yang kurang bagus. Berarti nanti di KSE-nya ditambahi lagi gitu Pak ya. Kemudian kalau saya lihat dari proses dari Bapak sendiri itu agak ada kekurangan di diferensiasi prosesnya. Jadi saat praktek mungkin Bapak bisa mendampingi siswa mana yang perlu dibimbing lagi atau itu sudah cukup dilepas sudah bisa, nanti bisa ditambah dengan proyek yang lebih tinggi lagi, itu namanya diferensiasi proses gitu Pak ya. Mungkin nanti bisa ditambah dipelajari lagi tentang model diferensiasi. Kalau Bapak sendiri nanti kira-kira untuk meningkatkan kompetensi Bapak tentang pembelajaran diferensiasi bisa dari mana kira-kira? Mungkin selain pengukuran mungkin nanti kedepannya prakteknya ini tentang memberubut motor Pak. Jadi memberubut motor tuh kemarin yang lu jelaskan baru pengukurannya aja. Jadi ditambah lagi Pak nanti. Yang pertama tuh pergantian rotak, yang kedua injektornya, yang ketiga sensor TPS Pak. Dikomplekkan lagi. Dikomplekkan lagi Pak. Kemarin kurang komplit Pak. Kalau pemahaman Bapak sendiri tentang berdiferensiasi itu masih merasa perlu ditingkatkan atau tidak kira-kira Pak? Perlu Pak. Perlu. Nah, cara untuk meningkatkannya itu kira-kira Bapak nanti seperti apa? Nah, mungkin nanti melalui presentasi Pak. Dari guru yang sudah paham pembelajaran diferensiasi gitu Pak ya. Iya. Jadi kayak IHT gitu ya mungkin, atau coaching atau mentoring dari kawan Bapak yang sudah paham terhadap pembelajaran diferensiasi. Kira-kira ada nggak teman sejawat Bapak yang kira-kira sudah mumpuni nih tentang pembelajaran diferensiasi itu? Mungkin selain saya. Banyak aja Pak. Karena Bu siapa yang ikut penggerak itu Pak? Bu Alvisa. Oh iya. Jadi itu ya Pak ya. Kenapa diferensiasi? Karena tadi jadi biar nanti bisa modifikasi siswa ini bisa ditingkatkan lagi lebih ke expertnya gitu, lebih kompleks lagi. Siswa ini perlu bimbingan atau perlu metode-metode yang lainnya, itu nanti Bapak bisa peroleh dari rekan Bapak yang mungkin sudah paham tentang pembelajaran berdiferensiasi gitu ya. Itu selanjutnya Pak tentang masalah pengembangan kompetensi sosial emosional. Kemana ya Bapak sudah melaksanakan ice breaking, sudah melaksanakan kemarin itu teknik stop gitu Pak ya. Nah, cuman masih agak kaku mungkin gitu ya. Kenapa begitu Pak? Masih belajar Pak, belum terlalu paham juga. Tapi nanti kalau dengan terus dilakukan, kemudian
sharing-sharing dengan kawan gitu ya, mungkin nanti akan menambah lagi keterampilan Bapak dalam mengajar untuk meningkatkan kompetensi sosial emosional gitu ya Bapak ya. Jadi secara keseluruhan pembelajarannya sudah berjalan dengan baik dengan syarat-syarat tadi yang sudah kita bahas. Mungkin itu saja Bapak. Jadi tindak lanjutnya Bapak kira-kira seperti apa? Tindak lanjutnya mungkin memperbaiki yang mana yang masih belum paham masalah pengukuran atau menggunakan alat ukur. Itu mungkin pertama tindak lanjutnya Untuk siswanya. Yang kedua untuk mungkin menekankan ke siswanya untuk percaya diri Pak untuk presentasinya biar lebih plong ngomongnya Pak. Nah, kalau ke kompetensi Bapak sendiri ada yang perlu ditindaklanjuti atau Nah mungkin ada aja mungkin penilaian dari Bapak mungkin karena Bapak tidak bisa nilai sendiri. Iya, tadi ya masalah pembelajaran berdiferensiasi, kemudian KSE-nya bagaimana membangun KSE siswa itu, kemudian tadi pengelompokannya ya. Jadi kita sama-sama terus belajar ini ya, kita menggali informasi dari teman yang mungkin sudah paham atau bisa seperti itu gitu ya Pak ya. Mungkin cukup sekian obrolan kita pasca observasi. Jadi semoga bermanfaat untuk siswa, untuk Bapak dan untuk saya pribadi dan untuk mungkin nanti yang menonton video dari saya. Sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semua. Terima kasih. Salam guru penggerak.